Halo trader, halo investor. Hari ini saya mau update IHSG kita ya. Jadi IHSG kita hari ini jalannya mulai masuk ke skenario satu saya ya. Jadi dia naik, dia turun. Seperti biasa ya, skenario satu ini macam-macam. Jadi bisa turun dia naik lagi, bisa turun lagi ke bawah dia naik lagi. Jadi ini jalannya sudah sesuai. Seperti saya bilang dia naik dulu sedikit. Memang selalu saya bilang kita nggak bisa pas, tapi kira-kira ini kan saya nunjukin ini jalannya aja ya. Jadi segala sesuatu di market itu tidak ada yang pas. Jadi kalau kita misalnya mau take profit, misalnya beli saham apa, misalnya contoh nih saham PNBN ya. Saya kan punya saham PNBN, saya prediksinya dia sideways dan dia baru naik, ternyata langsung di break up ke atas. Jadi kesimpulannya sekarang gimana? Ini masih bullish, ini masih uptrend, ini strong uptrend ya. Tapi tetap kita kita tidak ada yang pasti, dan saya juga hari ini ada jual bertahap ya. Saya udah mulai distribusi bertahap. Targetnya seberapa kita juga nggak tahu, targetnya seberapa ya, mungkin ke 1600 apa 1500-an lah. Jadi 1500-an, nanti kita lihat lagi 1700. Jadi kalau kita trading, jadi nggak ada yang pasti. Apa yang terjadi, kita yang penting beli itu untung, gitu aja. Jadi modal saya waktu itu harganya sekitar 800-an, sekarang udah naik sekitar 80%. Jadi gimana caranya supaya kita maksimalin penjualan profit kita? Kita jualnya distribusi aja bertahap gitu. Jadi distribusi bertahap, sedikit, hari ini jual 20%, besok naik lagi jual 20%, karena di market tidak ada yang pasti, tapi yang pasti kita profit. Seperti saya udah profit 80%, saya mau take profit. Andai kata dia naik lagi ke 2000, ya biar aja. Sebab kan kita udah distribusi, kita ganti ke saham lain lagi yang masih murah, PI-nya yang masih kecil-kecil. Banyak saham di market itu yang masih murah lah. Sekarang banyak saham yang masih murah, jadi tergantung kita aja mau bagaimana, mau gantinya, mau serakahnya seperti apa. Tapi di market seperti saya bilang, jangan serakah, yang penting kita profit. Oke, jadi sekarang kita balik lagi ke komposit kita. Komposit ini juga seperti saya bilang, ini tidak ada yang pasti. Jadi saya hanya skenarioin dia turun ke sini, naik ke sini. Tapi ini kita sudah masuk ke skenario satu, skenario 2. Jadi kita nggak masuk ke skenario satu yang saya bilang turun itu. Jadi ya kita aman-aman aja, sampai saat ini kita aman aja. Jadi market ini mungkin berjalan naik, tetap saya bilang selalu market selalu ada, tetap waspada, bisa aja nanti dia turun lagi ke bawah, segala sesuatu bisa terjadi karena news itu bisa secara mendadak dia datang ya. Jadi dipantau aja sahamnya masing-masing, hati-hati. Tapi sekarang masuk ke skenario 2. Hari ini saya mau bahas saham Yellow, Digitris yang udah main nih, SQMI, sama saya mau bahas saham Pegas, Medco, Elsa, Martins ya. Ini saham-saham yang mau uptrend ini, Pegas, Medco, Elsa, Tins. Tapi ya sabar aja, segala sesuatu itu ya butuh waktu lah untuk naik. Karena saya bukan bandar, jadi saya nggak bisa ngomong nih besok langsung naik, besok langsung turun, nggak bisa. Jadi yang pasti nih kita mau bahas Yellow dulu. Yellow ini menarik juga. Yellow ini hari pertama baru break ya dia ya. Jadi target pertama hari ini, besok mungkin dia naik main ke 120-an. Jadi skenario Yellow ini besok dia main ke 120-an. Kalau dia kuat main di atas 120-an, dia target mungkin break lagi naik ke atas. Ini Yellow nih saham-saham ngeri-ngeri sedap juga ya. Tapi volumenya lumayan besar, ini enak bisa dimainin ratusan juta. Mungkin ya yang main di atas 1M, main di atas 500 masih bisa ikut trading di sini. Tetap saya bilang hati-hati karena ini gorengan ya, gorengan ini baru, ini seger nih. Jadi dia baru main candle satu, besok bisa turun juga bisa. Yang penting selama dia masih main-main di harapan dia punya permainan hari pertama 90-an, ini aman. Kalau di besok turun auto reject 6%, dia naik lagi, jadi itu masih aman. Selama dia nggak di bawah 100 lah, atau balik lagi ke modal, itu ya itu udah mulai nggak bagus lagi ya. Mungkin dia dibawa ke bawah dulu, baru dia naik, itu bisa juga. Jadi Yellow ini besok dipantau aja, kita bisa HK kanan besok kalau mau ikut kita main. Kalau di besok turun kita bagus juga ya. Kalau skenario turun ya. Jadi kalau besok dia turun 6%, nanti dilihat setelah 6% itu apakah dia balik lagi ke atas.
kalau dia balik lagi ditarik ke atas, itu kemungkinan jadi dia balik lagi ke atas. Jadi kemarin jadi hanya buang-buang saja, bandar ngusir penumpang, jadi dibuang ke bawah dan dia dibawa naik ke atas lagi. Jadi diperhatiin besok, kalau dia break di atas 130 itu menarik ya. Dia akan lanjut lagi, tetap diperhatikan, karena kalau dia buang, bandar buang, kita juga harus ikut buang. Jadi skenario yellow besok begini aja. Kita sekarang mau bahas Digi. Digi ini hari kedua ya, break. Ini lumayan tinggi nih ya. Jadi ada kemungkinan ini besok break lagi ke atas. Kalau dipantau aja, kalau dia besok buka gap up lagi sedikit, itu boleh ikut. Setelah ikut, ini udah hari ketiga ya. Jadi kita pantau-pantau, ikut trading aja, day trade aja kalau Digi. Jadi kita boleh beli, naik, kita boleh jual. Kalau mau aman gitu, sekitar ya mungkin bisa ke 120-an, 130, kita nggak tahu lah, lihat besok. Tapi kalau besok dia dibuang ke bawah seperti sama kayak tadi ya, yellow. Jadi bisa dibuang 6% ke bawah, nanti dia tarik lagi ke atas. Jadi ini yellow baru hari pertama ya, jadi masih menarik. Kalau Digi ini udah hari kedua, jadi perhatikan aja, turun sedikit 6%, kalau dia rebound balik ke atas, boleh ikut bonceng naik ke atas. Nanti sampai ditarik sama bandar, kita ya tenang aja. Tapi saham-saham kayak ginian ini day trade dan mungkin 3 hari lah, 2 hari itu harus dijagain ya, dari pagi sampai sore kita harus jagain. Bukan tipe yang orang kerja kantor beli ditinggal, enggak, karena ini tiba-tiba kalau udah auto reject udah dibuang ke bawah. Jadi kita sekarang lihat Digi ini udah hari kedua, jadi perhatikan besok kalau dia dibuang sedikit ke bawah, boleh ikut bonceng masuk. Ini high risk, high return. Jadi besok bisa main harian yang day trade. Jadi dibuang ke bawah, ditarik ke atas. Ini biasa permainan saya yang day trade kayak gini ya. Bisa juga rugi ya. Kita nggak ngomong nggak rugi. Ya kita main ya dana-dana 50 sampai 100 juta aja main seperti ini. Sekarang ini ada saham, saya mau bahas saham Tris ya. Tris ini juga menarik. Ini belum kuat Tris, masih ada rejection dari ini ya, market. Jadi bukan bandar kalau ini ya. Ini ada yang buang lagi ke bawah, masih belum terlalu kuat. Ini belum terlalu ramai juga. Jadi besok ada kemungkinan dia turun ke bawah lagi, baru dia naik. Jadi diperhatikan, ini Tris juga sudah lumayan menarik. Andai kata dia naik turun ini pun juga menarik ya. Menarik maksudnya ujung-ujungnya bisa naik ya. Bisa main di atas 250 lah. Jadi dipantau dulu, target pertama ini kita akan turun gini di atas 230 lah. Jadi saya tulis dulu, ini Tris uptrend. Tris ini uptrend, jadi sabar dulu aja. Kita lihat kalau dia break dari atas ini, dia menarik. Dan dia sekarang pun juga udah menarik ya, kalau dia koreksi ke bawah kita boleh mulai cicil bertahap lah. Oke, sekarang saya mau bahas SQMI. SQMI ini saham ini saya udah lama pantau, dan ini hari pertama dia break ya. Jadi ini menarik juga, dia breaknya strong bullish juga. Ini rame. Memang ada sedikit ya pembuangan sedikit ini, nggak terlalu kuat tapi nggak terlalu kuat. Jadi dipantau besok. Kalau dia auto reject ke kiri ke bawah, seperti yellow tadi ditunggu. Kalau dia reverse balik, kita boleh ikut bonceng balik. Tapi ingat juga kalau diangkat balik, dibuang lagi ke bawah, diangkat lagi, dibuang lagi ke bawah, itu mulai hati-hati juga. Itu mungkin distribusi namanya. Jadi kalau mereka ada buang-buang lagi, harus dipantau terus nih. Karena ini saham kayak gini, ini saham day trade. Ini saham yang saya main sebenarnya hari-hari ya. Jadi ini resikonya besar, upside-nya juga besar. Jadi kalau dia break naik, ini bisa sampai ke 100 tahap pertama ya, SQMI ini. Jadi kalau breakan pertama ini bisa ke 100, nanti kita lihat lagi kalau dia setelah 100 dia mungkin koreksi lagi ke bawah dan dia bisa naik lagi juga ke atas juga bisa. Jadi dipantau aja SQMI ini lagi mau main. Jadi dia agak kasar lah pasti permainan kayak gini. Tapi dipantau aja. Pokoknya resist pertama ini ada di 81. Jadi dipantau, kalau dia turun ke bawah nggak usah panik. Yang penting kalau besok dia auto reject, dilihat aja jangan sampai di bawah 60 lagi aja. Jadi kalau nggak di bawah 60 aman, kalau ditarik ke atas ini mantap, lumayan enak nih. Oke, sekarang mau bahas Pegas. Nah ini Pegas ini udah sering saya bahas ya. Ini saya juga punya Pegas.
Jadi Pegas ini saya udah pernah review sebelumnya. Ini Pegas ini sideways uptrend, tapi memang kita waktu itu ini saya udah buat garisnya juga, dia break sini, dia break lagi. Nah, ini udah bullish, udah masuk bullish. Seperti saya bilang ini bisa turun, tapi mungkin nggak turun sebesar ini lah ya. Ini saya mau karena kan hari-hari market kan berubah. Jadi kalau lihat saya perjalanannya ini mungkin ya bisa ke 1600. Ini saya nggak usah ganti lah. Bisa juga dia ke nggak terlalu jauh ke bawah dia turunnya. Jadi diperhatikan kalau dia besok main di 1600, 1700 dan dia mantul lagi balik ke atas, ini udah boleh diperhatikan ya. Dia mau rally lagi ke atas, apalagi kalau dia udah break dari triangle yang sini 1800. Jadi kalau dia break 1800, lanjut naik ke atas, jadi yang punya masih boleh hold, saya juga masih hold. Jadi kalau kita masih hold, ya kita lihat nanti di 2000, setelah 2000 kita lihat, kalau 2000 dia nggak kuat, dia turun, ya boleh di hold, boleh kalau kita mau main long term kita hold lah. Kalau saya nggak main long term, saya hitungannya mainnya mingguan sampai bulanan tergantung bandarnya. Kalau bandar angkat, ya kita hitungannya lebih cepat lah, bisa hitungannya mingguan. Tapi kalau bandar bawa sideways up, ditarik ke atas pelan-pelan, itu mungkin hitungan bulanan. Saya nggak trading yang main sampai 6 bulan setahun, itu lama lah. Kita main yang bulanan aja. Jadi kita main tergantung bandarnya juga ya. Ini saya mau bahas sekarang Medco. Medco ini udah mulai menarik. Ini semua oil ini udah mulai menarik ya. Saya dulu pernah bahas juga Medco. Medco ini supportnya di sini. Medco saya pernah bilang nih Medco sideways menuju uptrend. Tapi ini waktu itu masih sideways ya. Sekarang saya mau rubah, saya mau tambahin ini Medco ini udah mulai sideways uptrend ya. Medco ini sideways menuju uptrend. Jadi di market ini semua bisa berubah dalam sekejap ya. Jadi saya selalu bilang ini di market nggak ada yang tentu. Yang pasti gimana tergantung. Kalau kita mau cicil dari sekarang ya kita ini makanya saya bilang kan supportnya di 500. Jadi kalau Anda beli di support sini, beli di daerah sini, Anda tunggu itu menarik ya. Jadi enak gitu loh. Kalau udah naik kan kita tenang. Jadi kalau member-member saya juga, saya rekomendasiin saham-saham seperti ini ya. Kita beli di support, nanti dijual di resist. Jadi nggak macam-macam lah gaya orang masing-masing. Jadi tergantung juga sahamnya apa. Kalau saya juga sahamnya kadang-kadang saya juga beli yang mulai break trend line, saya mulai Uber, saya mulai beli. Jadi break resist saya beli. Jadi tergantung lah. Trading itu macam-macam. Saya bisa berubahnya cepat. Kalau dia break kayak begini nih, saya bisa ikut masuk besok. Jadi Medco ini mulai uptrend, jadi saya mulai ikut join masuk lagi. Bukannya join aja ya, tapi mungkin juga kalau yang sudah punya boleh aku average up lah. Karena ini sideways-nya masih seperti saya bilang waktu itu turun dulu ini. Kalau di video saya sebelumnya, dia turun dulu, dia naik. Dia turun di support sini, dia naik. Ya, ini jalannya udah sesuai. Jadi tinggal ditunggu aja sampai ke resist ke 700-an lah. Jadi target sekarang ini menuju kira-kira ya 700 lah. Nanti setelah 700 baru kita cek lagi dia mau break lagi uptrend apa tidak. Sekarang saya mau bahas Elsa. Elsa ini udah menarik juga, dia udah mulai bullish. Tapi dia mainnya pelan-pelan ya, karena biasalah bandar itu tariknya pelan-pelan, jadi dia nggak mau kita tahu gitu loh. Nah itu bandar kayak gitu. Jadi kalau kalian udah pengalaman trading, kalian tahu lah kalau bandar yang tiba-tiba diangkat kasar, ada juga dia mau cepet itu berarti. Dia angkat ya seperti yang yellow tadi nih. Ini yellow mainnya cepat, turunnya juga cepat nanti. Jadi ini hari pertama ini masih menarik, dia mainnya cepat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kita exit di hari kedua, hari ketiga. Tahu besok dilihat lah. Kalau dia turun, nah ini udah masih menarik, asal jangan dibawa-bawa ke bawah, di bawah 80 itu udah menarik. Jadi ada yang main cepat, kayak bandar begini main cepat, karena ini mungkin bukan blue chip ya, jadi dia hajar atas langsung cepat, nanti dia akumulasi udah langsung jualan lah di harga 170-an ini misalnya ya. Ya targetnya pokoknya kita lihat dulu lah besok kalau main di 127.2 di break, ya dia target berikutnya mungkin kayak ke 140, 150 nanti ke 170. Nah, seperti saya bilang nih Elsa ini bandari angkat pelan-pelan. Nanti tiba-tiba dihajar kencang ke atas.
selama Elsa masih trading masih di bawah, masih di harga 318 di 320, itu masih uptrend ya. Jadi ini masih turun-turun naik. Nanti dia bisa pelan-pelan naik ke atas sampai ke 340 sampai ke 350. Nanti setelah 350 mungkin dia koreksi lagi ke bawah atau naik lagi. Dilihat nanti, kita nggak bisa pasti. Seperti saya bilang, ini Elsa mulai uptrend. Jadi yang punya saham Elsa itu boleh di hold. Kalau yang belum punya saham Elsa, boleh akumulasi buy, boleh mulai cicil beli lah. Karena naiknya juga masih belum jauh nih, 280 322 baru 10%. Ya 10% lebih lah. Ini menarik lah Elsa. Karena oil kita juga udah tinggi ya. Sekarang saya mau bahas saham terakhir, saham TINS ya. TINS ini juga menarik, saya bilang. Waktu itu saya pernah bilang TINS ini uptrend ya. Jadi uptrend ini waktu itu saya bikin ada 2 skenario. Saya selalu ada bikin 2 skenario lah. Kalau skenario turun ini saya bilang nih gambarnya downtrend kan, jebol itu turun. Dia turun dulu. Nanti turun baru dia naik lagi ke atas. Karena saya nggak pegang TINS, jadi saya cuma gambarin ya view-nya mungkin berapa hari doang ke depan ini. Ternyata dia nggak diangkat ke atas, dia buang ke bawah, tapi TINS ini tetap uptrend ya. Karena setelah ini dia lanjut ke bullish berikutnya nih. Apalagi kalau dia nanti rebound balik ke atas nih. Jadi ini supportnya kemarin ini udah buang aja lah ya. Ini udah nggak berlaku lagi. Jadi kita lihat, pantau nih, kalau masih di harga 1800-an ini TINS masih menarik. Jadi TINS ini bisa rebound turun ke sini 1800, ini kan 19 ya. 18 ngasih nggak perlu panik, ini boleh rekomendasi buy di 1800. Jadi saya tulis dulu TINS buy 1800. Tapi ingat kembali, ini karena saya tidak pegang TINS, jadi saya tidak pantau. Ini saya hanya kira-kira aja TINS buy di 1800-an, dan kita berharap TINS ini setelah dia 1800 dia mantul ke atas, dan lebih berharap bagusnya lagi ya kalau dia break dari harga 2000 ya. Ini menarik sekali, mungkin dia lanjut ke ya terdekatnya 2200 dulu lah. Jadi kira-kira skenario TINS seperti itu aja. Kalau dia turun, bisa juga turun ke bawah, nggak ada yang nggak bisa lah di market. Mungkin dibawa ke bawah dulu, baru diangkat naik ke atas, itu bisa juga. Jadi ya saya masukin ke skenario 2 lah. Nanti dilihat dulu kalau dia turun ke bawah ini, kita lihat apakah dia jebol ke di bawah support sini 1600, karena di market itu segala sesuatu bisa terjadi ya. Jadi karena kalau saya nggak punya barang, saya kalau nggak punya barang saya mungkin stop loss dulu lah, karena saya belinya kan ya deket-deket support sini lah 1800-an beli. Nanti dia kalau dia mantul ya kita ya bersyukur-syukur berharap dia break atas. Kalau break atas ini lumayan menarik lah TINS, karena TINS ini juga tambang ya, karena semua komoditi itu menarik semua, naik, dan ini cukup menarik lah TINS. Jadi dipantau aja TINS kira-kira jalannya seperti ini. Jadi ini semua sudah saya bikinkan ya. Jadi ini disclaimer, ini jalannya belum tentu sesuai, tapi kalau kalian bisa review dari saham-saham saya pertama, ini semuanya jalannya sesuai. Jadi semua apa yang saya skenarioin itu sesuai, jadi kalian nggak bingung. Apalagi kalau di member udah tinggal ya tenang aja lah, nggak perlu screening saham lagi. Jadi mereka udah saya bilang buy ini, walaupun indeksnya hari ini turun 1, ya saham-saham yang kita punya turunnya nggak banyak. Jadi dipantau aja, karena kalau technical yang saya bikin ini dia turun, dia ikut turun, jadi saham-saham pun ini ya nggak beda jauh lah. Misalnya Pegas atau apa segala macam, itu semuanya nggak beda jauh dari saya punya technical. Saya bilang uptrend, dia uptrend, saya bilang downtrend, dia downtrend, belum tentu juga dia bisa downtrend ya. Segala sesuatu bisa dapat berubah dalam seketika ya. Kita contohin saham yang dulu saya pernah bahas saham Sliss lah. Saham Sliss itu saya pernah bahas. Ini menarik ya saham Sliss ya. Saham Sliss itu pernah saya bahas, dia downtrend, tapi downtrendnya ini saya pernah bilang juga ya. Jadi tonton di video saya sebelumnya ya. Dia bisa naik atas, bisa turun. Ini sesuai persis seperti saya yang bilang. Jadi Sliss ini udah jalannya sesuai dengan saya yang bilang. Naiknya juga pas di sini, dan dia turun lagi. Atau kalau saya bilang dia naik dari sini, dia lanjut naik ke atas. Tapi
ternyata ya benar ini sudah seperti saya bilang, atau dia bisa naik turun jebol di bawah dari support sini bisa juga. Jadi ini gambar ini udah hampir udah sesuai ya, udah sesuai, naik turun, nanti tinggal tunggu aja nih. Nah, jadi skenario saya ini yang jebol dari jebol sini, apakah dia jebol atau dia lanjut naik ke atas. Jadi segala sesuatu bisa terjadi. Jadi ini pun yang saya gambarkan ini sesuai semuanya, tidak 100% pas, tapi jalannya ini udah sesuai ya. Saya bilang naik, habis naik turun, ini udah sesuai. Tontonlah, nanti saya kasih video ini di akhir ini. Video saya ada gambarkan video tentang selis. Nanti kalian tonton. Saya bilang ini downtrend, saya nggak rekomendasi buy, kecuali saya bilang ada bandar masuk. Seperti saya bilang, nggak ada yang pas. Ini bandar masuknya ternyata di sini. Waktu itu saya bikinnya kira-kira di sini ya. Ternyata bandarnya masuknya di sini, bullish strong tiba-tiba, diangkat lagi. Pas diangkatnya ini sesuai dengan saya bilang, ini nanti turun, tabrak sini dia bisa turun, ya ini kenyataannya udah sesuai semua. Tonton video saya tentang selis, dan semua video-video saya sebelumnya, jadi kalian ada gambaran gitu loh. Jadi kalian ada gambaran kira-kira market menuju kemana, sahamnya kalian punya saham bisa boleh tanya kalian punya saham apa, jadi saya bisa gambarkan kira-kira jalannya naik turunnya ke berapa, jadi kalian nggak bingung saham-saham kalian itu mau menuju ke berapa. Jadi kalian nggak rugi lah kalau trading bareng sama saya, kalian ada gambaran naik turunnya seberapa kira-kira, tidak-tidaknya kalian bisa profit lah. Jadi nggak beli saham yang di sini turun nggak, saya nggak pernah rekomendasi saham di sini karena saya bukan pom-pom, saya juga bukan bandar, saya ini pro rakyat. Jadi saya mau bantu kalian supaya bisa ikut profit bareng sama saya semua. Oke, ditonton video saya yang sebelum-sebelumnya, rata-rata jalannya sama, rata-rata jalannya udah sesuai lah dengan tanda-tanda saya, garis-garis saya ini. Oke, kira-kira itu aja. Semoga ada patokan buat kalian, biar kalian nggak rugi juga di market. Oke, good luck.